Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Hayakumullahu tabaraka wa ta'ala bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita, menyambung dari pertemuan sebelumnya, fi mudarasati ahkamis siyam min aslain, yaitu minal muwatta wal mudawanah, ya, disadur dari kitab membahas terkait materi hukum-hukum puasa Ramadan yang disadur, dijamak, dihimpun dari dua kitab, yaitu kitab induk, ya, yaitu kitab Al-Muwatta, juga kitab Al-Mudawanah. Dan itu keduanya telah kita jelaskan secara ringkas di pendahuluan, ya, di pendahuluan. Taib. Adapun hari ini atau di dalam majelis pertemuan kita saat ini, ya, alaman yasrahullah, ini menyambung dari pertemuan sebelumnya, masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu fistirati syahadati rajulaini muslimaini adlaini ala ru'yati hilali ramadana wa syawal. Ya, bagaimana hukum syariat terkait persaksian seorang yang melihat hilal, baik itu sama saja, ya, hilal Ramadan ataupun Syawal, tidak dibedakan. Karena Imam Malik menuturkan, memberikan pengajaran dari apa yang telah beliau dapati dari para salafnya, dari para ulama minal mutaqaddimin, min aqwalil mutaqaddimin, ya, dari para salaf, bahwasanya yang namanya persaksian seorang yang persaksian bagi yang melihat hilal itu tidak dibedakan kasairis syuhur, seperti bulan-bulan lainnya, ya, apakah itu bulan Zulhijjah, ya, Ramadan, ataupun Syawal dan semisalnya, meskipun di dalamnya terdapat persoalan-persoalan yang di dalamnya khilaf, dan merupakan perkara yang wasi', ya, yang luas, yang lapang. Tapi di sini bukan itu titik bahasanya, dalam rangka kita mengajarkan kepada antum, kepada kita semuanya, bagaimana kita mengenali istidlalnya para ulama kita, para salaf, ya, sehingga kita mendapati perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat yang aqwa, yang aswab, yang lebih kuat, yang lebih sahih dan yang benar, seperti itu, dalam rangka untuk disiplin, ya, seperti itu. Baik. Pada bab ini, ya, berkaitan dengan itu tadi, ya, syarat dan ketentuan persaksian di dalam melihat hilal. Ya, di sini terdapat syurut, persyaratan di dalam keabsahan persaksian melihat hilal, yaitu ada dua. Ya, yang pertama adalah wajib seorang lelaki, wajib, yaitu yang melihat hilal adalah lelaki, ya, sehingga tidak boleh persaksian itu datangnya dari seorang wanita ataupun minas sobi, anak kecil, ya, juga al-abd, ya, al-abid, seorang budak. Jadi haruslah datang dari, ya, lelaki dewasa yang balik, muslim tentunya, tulen, ya, bukan kafir, bukan murtad. Begitupun setelahnya, syarat yang kedua adalah wajib beragama Islam, tulen, ya, bukan zindik, bukan kafir, ya. Sehingga tidak diterima persaksian dari kafir kecuali dari dua orang lelaki muslim, ya, yang demikian juga dia adil, bukan fasik. Dua orang lelaki muslim adil yang keadalahannya itu, ya, tidak ternodai, ya, tidak ternodai, seperti itu, ya. Jadi memang ketat sekali, kan, karena ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum persaksian seorang muslim, ya, atau sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang di dalam mazhab-mazhab yang ada itu, bahwasanya persaksian seorang muslim itu sudah cukup, kata mereka, ya, dan ini kita bantah secara ilmiah, ya, meskipun kita tidak paparkan secara lengkap, ya, tapi mudah-mudahan dapat difahami bismillah tabaraka ta'ala. Jadi persaksian seorang muslim, satu orang, alal aqal, yakni aqal min rajulain, ya, itu, ya, tidak sah. Mesti dia minimalnya dua orang.
Ya, jadi di bawah 2 orang, 1 orang persaksian seorang muslim meskipun seorang muslim adil. Maka pendapat para salaf itu tidak sah. Ya, tidak sah. Iya. Meskipun sebagian mazhab itu terutama di antaranya Ahmad, ya Asy-Syafi'i berdasarkan Al-Muzani dan misalnya sama ada an-nusus, berpegang kepada an-nusus, ya, yang sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, tentang Arabi, kemudian juga ya sebenarnya diriwayatkan At-Tirmidzi dan semisalnya, ya, An-Nasa'i dan semisalnya. Baik, kita masuk dalam materi. Qala Malik fi istihlal Ramadan. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala di dalam menentukan hilal bulan Ramadan setelah Sya'ban. Maka kata beliau la tajuzu la tasihhu, ya, ketika disebutkan kata la tajuzu itu maknanya la tasihhu, tidak sah, fihi syahadatu rajulin wahidin, di dalamnya itu persaksian salah seorang muslim, seorang muslim itu tidak sah. Wa in kana adilan, meskipun seorang muslim itu adalah seorang yang adil, dikenali keadalannya, terjaga. Amma syahadatu rajulaini, adapun persaksian 2 orang muslim, dua orang laki-laki muslim, fahiya jaizatun, maka itu adalah sah, ya, itu adalah sah. Kadzalika fi hilal Syawal aidan, demikian juga, ya, ketentuan tersebut berlaku ketika pada hilal Syawal, ya, maka la tajuzu fihi aqallu min syahadati rajulain, tidak sah, ya, apabila persaksian itu datangnya dari, ya, seorang muslim saja, 1 orang muslim, 1 orang lelaki muslim, tidak sah. Wa tajuzu syahadatu syahidain idza kana adlain, maka sahlah, ya, persaksian itu apabila datangnya dari 2 orang laki-laki muslim dan keduanya itu adalah orang-orang yang adil, dikenali keadalannya. Taib. Kemudian kita kepada riwayat berikutnya, qala Ibnu Qasim fi syahadatil abid wal ima'i wal mukatab, ya, wal mukatabina wa ummahatil aulad. Ini kriteria dari berbagai macam budak yang disebutkan oleh Ibnu Qasim, ya. Kata beliau, qala Ibnu Qasim, berkata Ibnu Qasim fi syahadati, terkait persaksian budak, ya, budak laki-laki ataupun perempuan, al mukatab, ya, yang mendapatkan memiliki budak mukatab itu budak yang dia itu menginginkan memungkinkan untuk dirinya itu merdeka, ya, dengan ketentuan seperti itu. Itu disebut dengan budak mukatab, karena kategori budak ini itu banyak, termasuk diantaranya budak dari kalangan ummahatil aulad, budak-budak wanita yang memang disetubuhi oleh tuannya, ya, disetubuhi, ya, hubungan biologis seperti itu, hubungan seksual, ya. Ini kategori budak, ya. Ya, al-muhim di sini adalah budak, ya, persaksian budak, ya, fi hilal Ramadan atau Syawal, ya, persaksian budak dalam bulan Ramadan, hilal Ramadan dan juga hilal Syawal. Bagaimana hukumnya? Ma waqafna Malikan ala hada, kita tidak dapati Malik itu didapati riwayat Imam Malik itu berbeda pendapat, tidak ada. Wa hadha bima la syakka fihi anna al-'abida la tajuzu syahadatuhum fil huquqi, fa hadha ab'adu min an tajuza fihi, ya, maka hal tersebut tidak ada keraguan di dalamnya bahwa persaksian seorang budak itu tidak sah, ya, persaksian mereka itu tidak sah di dalam menentukan masuknya hilal atau akhir daripada bulan, ya, atau masuknya penentu hilal, ya, bulan yang baru yang akan datang, ya. Maka la tajuzu syahadatum fil huquq, persaksian mereka di dalam hak-hak hukum syariat saja tidak sah.
Fahada abadu min antajuza fihi, maka dalam kasus ini yaitu penentuan hilal, maka lebih lagi untuk mereka tidak diterima dari persaksian mereka. Kemudian qala al-Imam Malik ibnu Anas, ya qala al-Imam Malik ibnu Anasin, ya fil ladzina qalu, terhadap berkata Imam Malik di dalam menyanggah orang-orang yang beliau membantah secara ilmiah terkait orang-orang yang fil ladzina qalu, mereka mengatakan innahu yusamu bi syahadati rajulin wahid, sah ya persaksian seorang muslim saja, ya sahnya persaksian masuknya bulan puasa itu dengan persaksian seorang muslim. Meskipun dari mereka juga berpendapat tentang tidak ada khilaf selain daripada hilal Ramadan, ya. Adapun hilal Syawal mereka tetap berpendapat 2 orang saksi dari kalangan laki-laki muslim. Hanya pada kasus hilal Ramadan saja mereka berpendapat sahnya barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, persaksian seorang muslim. Ya, meskipun nanti juga tetap ada riwayat-riwayat lainnya dari mereka, semisal Ahmad dan semisalnya Asy-Syafi'i, ya, riwayat Al-Muzani, ya kan, ada riwayat-riwayat yang tetap menunjukkan harusnya persaksian dari 2 orang laki-laki muslim, seperti itu, ya. Taib. Jadi ini Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau membantah orang-orang yang menyatakan sahnya berpuasa dengan persaksian seorang muslim saja. Kata Imam Malik, "Ara'aita in gumma 'alaihim hilalu syawwalin kaifa yasna'una ayuftiruna am yasumuna ahadan wa salasin?" Tidakkah Anda melihat apabila hilal itu tidak nampak, hilal Syawal itu tidak nampak, maka kaifa yasna'un, apa yang akan mereka perbuat, ya, ketika mereka tahu hilal itu tidak nampak di akhir Ramadan, hilal Syawal itu tidak nampak, apa yang akan mereka buat? Apakah mereka mesti untuk tetap berpuasa? Apakah mereka itu harus berhari raya, berbuka? Ya ayuftiruna am yasumuna ahadan wa salasin? Ataukah mereka tetap melanjutkan puasa mereka hingga waktu hari itu 31? Ini mustahil, ya, karena di dalam Hijriyah, ya, tanggal itu hanya maksimalnya 30, minimalnya 29, gitu, ya. Maka tidak mungkin mereka harus berpuasa hingga tanggal 31-nya seperti itu, ya. Maka fa in aftaru khafu ay yakuna zalikal yaum Ramadan, kalau mereka itu berhari raya, mereka khawatir kalau ternyata hari di mana mereka berhari raya itu ternyata itu masih di dalam bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan kontradiksi daripada bantahan Imam Malik kepada pendalilan orang-orang yang menyatakan sahnya persaksian satu orang muslim saja sudah cukup, kata mereka. Itu adalah hal yang rapuh, ya, seperti itu, membingungkan, ya. Wa qala fil mausim, yaitu hilalul Dzulhijjah, di musim haji, Imam Malik mengatakan innahu yuqamu bi syahadati rajulain idza kana adlain, ya. Kemudian an ashab, ya, ini ashab ini adalah, ya, anak murid daripada tilmisnya Imam Malik rahimahullahu taala, ya, al-mutawaffi sana 204, ya. Kemudian daripada Ibnu Lahiyah, ya, aimatul hadis minal misriyin, ya, daripada Yazid bin Abi Habib, ya, Yazid bin Abi Habib, fuqahanya tabi'in qadi Mesir, hakim syar'i, ya, meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, tapi dengan apa? Konteks yaitu kataba, ijazah, ya, kataba ilaihi Ibnu Syihab ahadis hakadha. Taib, sehingga fayuhadisu min hadzal kitab, yakni
karena ma'ruf ya, Yazid ibn Abi Habib itu tidak mendengar daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, sehingga menggunakan kata an ibn Syihab. Dia mengatakan idza syahida syahidani fi ru'yati hilali ramadhana sima bi syahadatihima. Ya, apabila persaksian itu dari dua orang laki-laki muslim di dalam melihat hilal Ramadan, maka sima bi syahadatihima, berpuasalah dengan persaksian daripada keduanya. An ibnu Wahab, an ibni Wahbin ya, dari Ibnu Wahab an Amr ibn al-Haris an Yahya ibn Sa'id. Ini seorang sigar tabi'in ya, tetapi kibar di dalam al-ilm dan juga ruwatul hadis, seorang perawi hadis ya. Beliau adalah guru daripada al-Imam Malik ibn Anas rahimallahu taala ya. Beliau melihatkan dari anna Umar bin Khattab ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, beliau ya ajaza syahadata rajulaini ala ru'yati hilali Ramadan ya. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ya menyatakan sah ya persaksian dua orang muslim, laki-laki muslim di dalam melihat hilal Ramadan. Kemudian daripada Ibnu Mahdi dari Ibnu Mubarak an Ibnu Juraid dari Amr ibn Dinar ya al-Makki, Amr ibn Dinar al-Makki ya, dari kalangan kibarnya tabi'in siqah ya, tapi riwayat ini statusnya mursal ya, karena dia tidak berjumpa dengan Utsman ibn Affan ya. Iya, ana Utsman ibn Affan barakallahu fikum jazakumullahu khaira ya, aba an yujiza syahadata Hisham atau Hashim ibn Utbah wahdahu ala hilali Ramadan ya. Jadi Utsman ibn Affan itu menolak persaksian ya, bahkan sekalipun persaksian itu datang dari orang-orang yang ternama ya. Contohnya di sini disebutkan Hisham ibn Utbah ya, beliau menolak persaksian Hisham ibn Utbah ya. Antum tahu Hisham ibn Utbah ya, ini adalah ibnu akhi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, ibnu akhi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, seorang sahabi al-jalil radhiyallahu taala anhum ajma'in ya, ma'ruf bisyaja'ah fil jihad dan seterusnya ya. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas ini punya saudara namanya siapa? Utbah ibn Abi Waqqas. Nah, Utbah ini punya anak namanya siapa? Hisham ya, punya anak namanya Hisham. Kalau barakallahu fikum ya, assalamualaikum ilaikum, kita katakan ponakan seperti itu ya, ponakannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya, karena Sa'ad ini adalah saudara daripada Utbah. Utbah punya anak namanya Hisham ibn Utbah ibn Abi Waqqas. Hakada. Taib. Iya, jadi memang seperti itu ya. Walaupun datang dari salah seorang sahabat, tertolak karena persaksiannya datang dari satu orang saja, bukan dua orang. Ya. Nanti sebagaimana disebutkan oleh Sahnun ya, riwayat Ibnu Abi Zaid Al-Qairawan ya, di dalam kitab Ziyadat An-Nawadir wa Ziyadat ya, An-Nawadir wa Az-Ziyadat ya. La tuqbalu syahadatun wahid walau kana hadha syahid Umar bin Abdul Aziz ya, tidak diterima persaksian hilal itu ya, yang datangnya dari seorang saja walaupun persaksian itu datang dari Umar bin Abdul Aziz, ma'ruf, seorang khalifah siqah ya, ma'ruf bis shalah, ma'ruf bil ibadah ya, dikenal dengan ibadahnya ya, salatnya, keadilannya, bahkan nasyara madhab ahli Madinah, menyebarkan madhabnya ahli Madinah ya. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam menghimpun ya madhab ahli Madinah dan seterusnya ya. Maka walaupun persaksian hilal itu datang dari seorang Umar bin Abdul Aziz,
maka tertolak persaksian dua orang laki-laki, maka tertolak periwayatan tersebut kecuali datangnya dari dua orang laki-laki muslim. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi meskipun datangnya dari seorang muslim yang adil, sebagai disebutkan di awal tadi Imam Malik, wa in kana adl, tapi itu tertolak. Contohnya di sini Utsman bin Affan menolak persaksian Hisham bin Utsbah Ibnu Abi Waqqas. Sebagaimana disebutkan oleh Sahnun di An-Nawadir wa Ziyadat juga sama seperti itu. Bahkan sekalipun itu persaksian Umar bin Abdul Aziz, khalifah, Amirul Mukminin. Karena syaratnya adalah persaksian dua orang laki-laki muslim. Maka jika hanya seorang lelaki muslim saja, walaupun bahkan itu adil, memiliki reputasi yang baik, mendapatkan gelar di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak diterima. Walaupun dia seorang sahabi al-jalil, na'am. Kemudian riwayat berikutnya daripada Ibn Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq anil Haris ibn Nabhan, ini dhaif. La haula wala quwwata illa billah. Ini dhaif, ini dhaif. Ibn Nabhan ini dhaif di dalam riwayat, akan tapi makna ini sahih, maknanya sahih, yaitu idza syahida rajulani musliman bil alif wan nun musanna ala ru'yatil hilal fasumu wa ujama, maka berpuasalah kalian, au qala fa'aftiru, atau berhari rayalah kalian. Taib. Maknanya sahih, maka inilah dari apa yang telah kita bacakan riwayat-riwayat pada bab ini, berkata Abu Abdul Bar Al-Jahmi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdul Bar Al-Jahmi, dia berkata di dalam Al-Istisqar, dia mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat antara Imam Malik dengan ashabnya, anak-anak murid beliau, terkait syarat persaksian melihat hilal itu mengharuskan oleh dua orang laki-laki muslim. Seperti itu, dua orang laki-laki muslim ala al-aqal. Demikian juga perkataan Atha bin Abi Rabah sebagai ucapan ahli Mekkah. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin, ini dua ulama dari Basrah, dari Basrah, kemudian juga Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i di Syam, kemudian juga Al-Lais di Mesir, As-Sawri di Kufa, Ishaq bin Rahuyah, hatta Ishaq bin Rahuyah. Ini adalah anak murid daripada Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Tapi Ishaq bin Rahuyah menyelisihi Al-Imam Ahmad di dalam pendapat ini. La yuqbalu fi hilali Ramadan wa Syawal illa adlain. Maka pada masalah ini sekali lagi Ishaq bin Rahuyah menyelisihi Imam Ahmad selaku gurunya. Dan itu tadi riwayat-riwayat dari An-Nasa'i, Abdurrahman, ucapan dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab, menuliskan kepada masyarakat hari di mana hilal itu tidak nampak, atau hari disebutkan syakku fi, ragu karena hilal itu tidak nampak. Kemudian dia bermajelis dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bertanya kepada mereka, sehingga mereka meriwayatkan kepada beliau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuk laha fa in gumma alaikum fa akmilu salasina fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Syahidnya apa? Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Jadi riwayat ini sahih dari mantuk. Taib. Mantuk itu apa? Ucapan hakikat daripada hadis itu sendiri, daripada dalil. Adapun mafhum itu ifhamu minal hadis, difahami dari hadis dalil itu. Tapi tidak sharih di dalam dalil. Tidak sharih. Ini disebutkan dengan tafasil usuliyah. Meskipun ini tidak berkaitan dengan para salaf, kan? Tapi setidaknya untuk memahami bainal mantuk dan juga al-mafhum, seperti itu. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana mereka itu berpegang, orang-orang yang menyelisih tentang sahnya persaksian satu orang
di dalam melihat hilal itu ya sebagaimana di dalam Al-Muzani, ya kan, Al-Muzani menyebutkan murid daripada Al-Imam Syafi'i, ya, kemudian Ibnu Mubarak, Ahmad ibn Hanbal, ya, dan juga orang-orang yang kufiyin, qaul kufiyin, aqwal kufiyin, orang Kufah, ya, dan seterusnya. Tapi al-muhim di sini untuk antum pahami saja, maksudnya memang ini perkara khilaf, tapi untuk menjadikan antum disiplin itu memahami bagaimana pendalilan para salaf, gitu ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik, tidak dibedakan bahwasanya persaksian itu kalau Ramadan itu sah untuk satu orang, kemudian Syawal itu baru mengharuskan 2 orang, tidak. Karena kata Imam Malik kasair suhur, seperti bulan-bulan lainnya, ya, tidak harus 1 orang dan seterusnya. Ya, wajib untuk apa? Ya, syarat keabsahan untuk persaksian hilal itu 2 orang laki-laki muslim yang adil. Iya. Taib ilahuna wallahu musta'an wa hituqlan dan difahami insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.